Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Jadi kali ini gue bakal nge-review komik impor Junji Ito ya, No Longer Human. Bisa gue bilang ini adalah salah satu manga terbaik yang pernah gue baca ya. Jadi seperti biasa kita bahas mulai dari covernya ya. Kalau kalian lihat covernya gini, mungkin nggak ada yang spesial ya. Yaitu ya Junji Ito, No Longer Human. Ini itu berdasarkan novelnya Osamu Dazai ya. Ini itu orang ini, sensei ini sangat terkenal di Jepang ya. Dan gue bisa mengerti kenapa, karena setelah gue baca manga ini. Lihat tuh, bagian sampingnya No Longer Human ada dua orang, karakter utamanya dengan pasangannya ya, berjalan. Dan ini rada-rada serem sih, karena mereka ini hendak melakukan suicide ya. Kalau kalian lihat harganya ini adalah $35 ya, kalau dirupiahin jadi 537.000. Dan memang kalau kalian lihat di toko-toko buku impor seperti Periplus harganya itu dijualnya 550.000 ya. Cuma ini gue beli dari Sinar Star Books yang menjual buku impor lebih murah dibanding toko-toko lain. Cuma stoknya itu sangat sedikit ya. Dan kalian lihat ini ada Den, cuma gue nggak tahu ini dari sananya atau karena salah kurir. Pokoknya ini covernya mungkin terkesan biasa, tapi kalian lihat ya, ini itu adalah jaket bukunya ya. Di jaket bukunya ini bagus banget ya, ini ada rangkuman ceritanya. Ini sebenarnya harusnya begini sih, inilah fungsi jaket buku ya. Jadi artwork di depan-depan sini tidak ternodai tuh, nggak ada tulisan rangkuman cerita, nggak ada apa gitu. Jadi tuh, biografi pengarang, ininya itu di bagian jaket bukunya. Cuma yang keren itu adalah bagian dalamnya. Ini kan kalian bisa lihat ya, ini ya, tuh ya, ada gambar creepy ya. Kalau kalian buka jaket bukunya, tada! Nah, jadi beginilah isi dalam jaket bukunya. Ini keren banget sih ya, buku-buku kayak gini. Menurut gua tuh. Ya. Nah, tuh. Serem banget nggak lu gambarnya lu? Lagi-lagi cuma, ya ini tuh bukan komik hantu ya, bukan komik horor. Lebih ke arah dark, cuma itu nanti bakal gua bahas. Nah, itulah bagian covernya ya. Ini nanti bakal gue sampul ya. Nah, itulah gue mau bahas bagian cover, beres. Sekarang gue mau bahas bagian artworknya ya. Jujur, bagian artworknya buku komik ini itu bagus banget ya. Pengalaman Sensei Junji Ito itu bener-bener tersirat gitu di manga ini. Kan gue sempat komplain di review Tomie ya, gambar Tomie volume 1 itu rada hambar. Cuma tidak sama sekali di No Longer Human ini. Bagus banget ya. Nih, sebentar ya. Gue harus hati-hati bukanya karena ada gambar-gambar yang mungkin tidak pantas ditampilkan. Jadi gue buka. Nah, lihat tuh ya, lukisannya kayak apa tuh, sangat-sangat creepy banget gambarnya. Lagi-lagi ini tuh bukan komik hantu, cuma jadi manga ini tuh mengungkap sisi gelap manusia ya. Jadi lihat tuh ya, ketika hendak itu meninggal atau apa, jadi sosok-sosoknya digambarkan itu sebenarnya bukannya serem, tapi bisa menunjukkan sisi manusia yang sesungguhnya gitu. Kayak pas lagi depresi gini, lihat tuh. Inilah gue menemukan akhirnya ya. Ini gambarnya Sensei Junji Ito itu sangat cocok buat menggambar komik yang dark. Nah ini tuh dia itu manusia. Dia itu manusia ya, bukan hantu ya ceritanya ya. Tapi lihat kalian lihat ya, ini gambarnya itu serem banget. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa emang si wanita ini sedang depresi banget, sedang di ujung kayak pengen bunuh diri lah gitulah. Lihat ya. Ini benar-benar menunjukkan sisi gelap manusia gitu, maksud gue. Dan kan sering gue bilang ya, kalau gue baca karangan Sensei Junji Ito itu, gue kebanyakan cerita horornya bikin gue ketawa. Cuma di komik ini gue nggak bisa ketawa sama sekali karena ya memang gitu. Karena menurut gue, gambarnya Sensei Junji Ito itu cocok banget buat cerita dark kayak gini ya. Kalau bikin cerita horor di komik kan kayaknya kurang gimana ya, kurang bisa gitu maksud gue ya. Nggak ada suaranya, nggak ada apanya gitu. Cuma kalau cerita dark kayak gini benar-benar sangat-sangat sesuai deh bener ya. Dan juga di komik ini tuh ada halaman berwarnanya ya tuh. Nah yang keren itu kan ini kan komiknya berdasarkan novel karangan Osamu Dazai ya. Dan si Osamu Dazai sendiri itu dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi di komik ini tuh bakal muncul si Osamu Dazai. Dan kalian bisa lihat lah ya. Ini si Osamu Dazai ya. Kalian bisa lihat bandingin dengan gambar muka aslinya. Ini bisa gue bilang sangat-sangat mirip ya. Jadi emang si Sensei Junji itu memang jago menggambar juga. Dan kalian lihat nih ya, gambar backgroundnya, gambar pohonnya gitunya. Ini bener-bener ya. Ini
suasananya benar-benar mencekam ketika kayak malam hari gitu. Ini benar-benar gue bisa bilang, wow, di manga ini ya, gue bisa puji banget ya, gambarnya itu bisa bilang setingkat lah. Memang ya kalau dibilang Vagabond, ya Vagabond, Berserk gitu lebih detail. Cuma kalau buat urusan kayak komik dark sama manga-manga begini, wah gila, ini komik ini benar-benar bagus banget artworknya, sumpah. Latar belakangnya gitu ya, penggambaran sisi gelap manusianya gimana. Ini benar-benar intinya artworknya itu bisa gue bilang 10 dari 10 ya guys ya. Bukan standar Junji Ito lagi, tapi standar dari semua manga yang pernah gue baca. Ini benar-benar bagus artworknya ya. Nah, sekarang kita mau bahas masalah ceritanya. Kalau ceritanya gimana? Seperti yang udah gue bilang, komik ini itu bisa dibilang karyanya Junji Ito, tapi ceritanya bukan karya dia ya. Karyanya itu diadaptasi dari novel karangan Osamu Dazai. Osamu Dazai siapa sih? Pokoknya dia itu novelis sangat terkenal di Jepang. Dia juga dia terkenal itu karena karyanya, dan dia itu terkenal juga karena dia bunuh diri. Akhirnya dia masih muda, kalau nggak salah meninggalnya umur 39, dia bunuh diri bersama kekasih gelapnya gitu. Dia ungkapkan nanti. Dan satu hal yang perlu gue tekankan ya, manga ini itu bukan autobiografi beliau, tapi emang dicurigai ini itu adalah seperti kayak terinspirasi dari kehidupan Osamu Dazai. Jadi ya kurang lebih dibilang autobiografi, iya, tapi bukan juga. Cuma ya begitu deh intinya ya. Bagus banget ini ceritanya. Ini tuh ceritanya jadi menceritakan seorang karakter, sebentar, bernama, bentar. Gua harus bukanya hati-hati nih, soalnya, nah ini aja, aman. Bernama ini nih ya, Yozo Oba ya. Dia itu adalah seorang anak ya, dari keluarga terpandang. Dia itu acting gitu, jadi seperti badut lah ibaratnya lah. Biar orang-orang di sekitarnya ngetawain dia, biar dia nggak dibully, intinya biar dia bisa diterima oleh masyarakat. Hingga suatu saat nih, sebentar gua ambil dulu. Ada temennya, mukanya jelek banget deh, ya. Orang ini tuh bisa melihat gitu, lu jadi manusia pura-pura ya. Nah, jadi intinya teh orang ini itu cuma dialah yang bisa melihat kepura-puraannya si Yozo Oba ini. Tapi si Yozo Oba ini merasa terancam. Nah, akhirnya dia kayak menggunakan tipu muslihat atau gimana. Si orang ini lihatnya, ini adalah salah satu kenapa yang gue pikir ini komik ini dark banget ya gambarnya tuh. Ini bukan komik hantu, cuma kan dia menggambar, Sensei Junji itu menggambar apa adanya. Kalian lihat ya, orang bunuh diri pakai celurit. Digambarin detail banget ya. Darahnya gimana. Jadi ini benar-benar gambarnya itu sesuai dengan cerita dark. Ya, bagus banget. Dan ini komik bener deh, kayaknya nggak mungkin dikeluarin di Indonesia karena satu lagi ya, gue mau nyeritain sama gue mau ngesensor dikit. Si Yozo Oba ini dari kecil itu dia mengalami abuse ya. Dia itu dijadikan seperti kayak budak ya, bukannya gimana ya? Dijadikan pelampiasan nafsu lah sama pembantu di rumahnya. Tuh, ya kalian lihat sisi darknya tuh. Lihat ya, creepy banget. Ini itulah manusia hidup. Cuma bener, manusia hidup itu lebih serem daripada hantu. Ya, sisi Father lihat gambarnya sangat mengerikan. Selain sama wanita, dia juga dijadikan, ya sorry ya, ini topiknya emang tabu banget. Intinya ya pelecehan sama laki-laki juga gitu. Jadi dia dari masa kecil itu dia udah mengalami trauma yang mendalam. Orang-orang di sekitar dia itu sangat-sangat brengsek. Jadi ya itu seperti yang gue bahas tadi, dia itu menjadi kayak badut tingkah lakunya gitu. Gitu ya, sampai dewasa dia akhirnya seperti kayak dimanfaatkan sama orang di sekitarnya, dan juga dia terpengaruh pengaruh-pengaruh buruk di dekat dengan orang sekitarnya. Setelah baca komik ini itu gue jadi seperti gimana ya? Ini mau gue sampein aja di video ini. Janganlah kalian menganggap satu hal kecil gitu ya, misalnya ada teman kalian gitu ya, kalau kalian masih kasarnya masih sekolah SMP, SMA ya, jangan deket-deket lah. Bukannya jahat banget ya, bukan maksudnya mengucilkan. Pengaruh orang yang brengsek atau yang kurang ajar itu benar-benar bisa mempengaruhi hidup seseorang sampai walaupun kayaknya cuma segitu doang, temenan dia cuma sekedar tahu gitu. Dia itu kasarnya si Yozo Oba ini bisa dibilang kan dari kecil udah ngaco ya. Cuma
dia itu terjerumusnya karena sama temennya dia dibawa ke Red District ya, ke tempat prostitusi. Mulai dari situ dia mengenal wanita, bla bla bla, begitulah. Jadi gila perempuan, dan perempuan juga suka sama dia karena dia itu ganteng, ceritanya si Yozo Oba ini. Dan intinya banyak banget wanita yang bunuh diri. Nah, tuh lihat tuh ya. Lihat, nah ini juga ya artworknya gila banget ya. Sorry ya, ini nggak usah gua sensor lah, karena ini gambar mayat ya, nggak bakal kan, ini bukan gambar yang aneh-aneh. Nah, kalian lihat ya, ini itu bukan gambar horor, tapi memang kalau kalian tahu ya, manusia itu kalau mati, meninggal, dia itu kayak terbenam di sungai gitu, seperti inilah wujudnya, membengkak ya, karena badan itu menyerap air. Lihat tuh ya, gambarnya sangat-sangat creepy ya. Jadi ini bener-bener bukan gambar hantu atau apa, tapi karena ini bukan cerita hantu atau apa, jadi serem banget gitu. Kalau ini digambarin di komik horornya Sensei Junji Ito, gue mungkin nggak bakal gimana. Cuma ini karena digambarin ini situasi nyata manusia gitu. Ini malahan jadi serem dan creepy banget ya. Gitu ya, bener-bener. Jadi intinya itu si Yozo Oba ini, wah bener dah, gue nggak mau spoiler ceritanya, cuma itu cerita pendahuluannya, cuma sampai terakhir itu bener-bener hidupnya itu bener-bener kasihan banget lah. Dark banget, kasihan, iya, minta ditonjok, iya, picaboken, iya, picaboken, sorry kalau nggak ngerti, minta digaplok itu bahasa Indonesianya, iya. Intinya gue sangat membenci Yozo Oba ini, cuma di sisi hal lain gue sangat simpati pada dia karena kisah hidup dia dari kecil itu nggak gampang ya. Dia itu kasihan juga dari kecil, korban bullying di rumahnya sendiri, dia harus acting, makanya judulnya itu No Longer Human. Dia itu nggak bisa jadi manusia lagi karena dia udah kasarnya seperti badut hidupnya gitu. Dia itu nggak bisa mengutarakan dirinya sendiri gitu. Nanti banyak karakter lainnya juga kasihan. Intinya benar-benar ini komik ini sangat kompleks ya. Jadi kalau gue bilang ini cerita dark, inilah cerita dark yang sesungguhnya ya. Ini itu bukan cerita, sorry, gue hina sekalian ya. Seperti Flowers of Evil atau Aku no Hana. Gue nggak bilang komik itu jelek, cuma seperti yang udah gue review, Aku no Hana itu menurut gue lebay ya. Lebay banget menurut gue. Anak SMP lu begitu temanya, dan menurut gue Aku no Hana itu nggak sesuai sama gambarnya. Tapi kalau Sensei Junji Ito ini ya, No Longer Human ini ya, ini tuh dark, sisi dark manusia yang sesungguhnya ya, sangat bisa dipahami gitu, nggak yang maksain, nggak yang gimana, sangat bisa dimengerti. Dan juga gini nih ya, bisa dibilang kalau kalian tahu Dawn ya, Ino Asano kalau nggak salah senseinya, itu juga bagus cerita dark gitu ya, kayak sesungguhnya. Cuma menurut gua artworknya itu nggak terlalu sesuai sama manganya. Ino Asano Dawn itu juga sangat bagus menurut gua ya. Cuma kalau No Longer Human itu, ini sangat bisa dibilang 3 level, 2 level di atas itu. Karena pertama, artworknya gila. Kedua, ceritanya juga gila, bagus abis ya. Bener-bener ini bagus banget deh. Kalian udah subscriber gue udah pernah nonton gue kan, video-video gue sebelumnya. Kapan sih gue muji-muji komik sampai seperti ini kecuali Berserk? Ya. Nah, kesimpulannya gimana kan? Menurut gue, seperti yang udah gue bilang, ini adalah salah satu komik atau manga terbaik yang pernah gue baca. Ya, ini mengimbangi Berserk ya di mata gue ya. Karena, jujur dah ya, Berserk, Vagabond, mereka itu bagus tapi mereka belum tamat dan mereka itu latar belakangnya fantasi ya. Tapi kalau ini, wow, ini sangat relatable banget, sangat bisa dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bener-bener bagus banget, kisah tragis seorang manusia. Gua ngerti banget dah setelah baca manga ini, kenapa Osamu Dazai itu sangat-sangat melegenda lah namanya lah. Bisa dibilang salah satu pengarang novel paling baik di Jepang. Walaupun akhir hidup dia seperti itu ya. Ini benar-benar sangat-sangat gua recommended buat kalian koleksi ya. Menurut gua ini nggak mungkin keluar versi Indonya karena banyak sekali unsur-unsur seksual, pelecehan, bunuh diri. Dan kalaupun keluar sensornya itu menurut gua nggak bakal membuat komik ini nyaman dibaca. Ya seperti Maya tadi ya. Sorry tadi bukannya nggak mau gua tutupin. Cuma ya begitu deh. Ini ya tadi lupa gua kasih lihat juga. Ini artworknya lihat tuh. Bagus banget kan? Nah ya ini bener-bener ini bisa dibilang ya. Gue mau bilang ini tapi susah sih. Ini bisa gue bilang karya terbaik Junji Ito. Cuma bisa bukan dibilang ini karya terbaik ya. Karena ini itu saduran novel. Bukan karyanya dia. Memang ini cuma ya intinya
Dari semua hasil karya Junji Ito, ini yang paling epic menurut gue. Bener-bener bagus deh ya. Gue sangat merekomendasikan kalian koleksi. Ya kalau bisa sih memang ya, tunggu stoknya Sinar Starbook, karena Sinar Starbook itu menjualnya lebih affordable. Ini gue beli 400.000 ya. Cuma kalau kalian nggak tahan, kalian ada budget lebih, nggak ada salahnya juga kalian beli yang versi lain, maksudnya versi Peri Plus-nya, tadi toko buku Peri Plus gitu. Karena setelah gue baca ini ya, gue bisa jujur bilang, walaupun harganya 550.000, ini sangat worth it ya. Ini bener-bener, aduh, sorry guys ya, gue ngulang-ngulang kayak nggak ada kata-kata, cuma bener deh. Gue pas baca ini, gue terkagum-kagum bener. Ini menimbulkan perasaan wah di gue sama ketika gue baca komik Berserk dan Vagabond gitu. Cuma bedanya kan seperti yang udah gue bilang tadi, ini itu udah tamat ya, udah beres. Dan endingnya juga sangat satisfying. Aduh bener-bener guys, ya ini sangat-sangat gue rekomendasikan, terutama buat kalian yang udah berusia 17 tahun ke atas ya. 17 tahun ke atas. Gue ini berusia 30 tahun, 30 tahun ke atas ya. Cuma gue menyesal gitu, kenapa gue nggak baca komik ini lebih dari awal. Ya nggak bisa juga, karena komik ini tuh terbitnya tahun 2017. Cuma bener, karya ini tuh bagus banget ya. Kalian bakal bisa mengerti dinamika manusia lah. Hidup seseorang itu bener-bener sangat-sangat deep ya dari gue baca ini ya. Bener-bener deh, 10 dari 10 deh. Ini komik yang bener-bener gue kasih nilai 10 ya. 10 perfect di artworknya, di ceritanya 10 ini bener. Ya, sejauh ini kan Berserk pun gak dapat 10 dari gue, karena Berserk itu belum tamat. Vagabond juga sama, karena dia belum tamat. Ini adalah bener-bener epic banget manga ini ya guys ya. Bener sangat-sangat gue rekomendasikan baca ini, terutama kalian yang suka komik dark ya, komik-komik yang gelap, unsur-unsur depresi gitu ya. Aduh bener deh, gue nggak pernah baca Good Night Pun atau apa judul-judulnya. Cuma kalau yang pernah gue baca itu kayak ya Down, Ino Asano, itu juga terkenal banget. Cuma kan orang-orang juga yang suka. Cuma serius, Ino Asano Down dibandingin sama ini, nggak ada apa-apanya, serius. Ino Asana gue kasih nilai itu juga bagus, 8,5 lah. Ini bener 100 dari 10. Ini bener gila, bagus banget. Gue sangat suka dengan manga ini. Oke ya, ini nanti pasti bakal gue sampul, bakal gue baca ulang lagi sih, karena kan gue ini baru gue baca sekali ya. Pasti ada yang terlewat. Ini bakal gue baca ulang lagi, tapi ya bener bagus banget guys, sangat gue rekomendasikan. Kalau kalian merasa ini mahal, ya udahlah, udah baca aja scanlationnya, karena ya ini itu, dan beli ketika kalian punya duit, karena ini memang sebagus itu gitu. Si No Longer Human ini tuh bener-bener bagus ya. Cuma gue ingatkan, topiknya ini dark, jadi kalau kalian yang lagi depresi gitu, jangan baca ini, dan takutnya kalian menjustify gitu tingkah laku kalian gitu. Oh, soalnya si Osamu Dazai juga novelis terkenal bunuh diri. Akhirnya enggak ya, jangan sampai kayak gitu ya. Karena ya memang sisi manusia itu gelap, cuma ya itu aja yang kita harus ketahui gitu. Sisi manusia itu gelap, tapi kita nggak usah nyebur ke dalamnya lah, intinya gitu. Memang ada orang-orang seperti ini yang kasihan, cuma gue yakin kebanyakan dari kita juga nggak sampai segelap ini hidupnya gitu ya. Begitulah review Junji Ito kali ini. Sorry banget ya, banyak banget yang diulang-ulang, bagus banget, tapi karena memang manga itu se-epic ini ya. Terima kasih. Kalau kalian mau tanya-tanya, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton, pastiin kalian like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan video review manga gue lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.